Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini kita akan melakukan pembelajaran tentang gerbang logika. Nah, dalam pembahasan kali ini yang kita akan bahas adalah gerbang logika dasar dan logika buatan. Sekilas tentang penyelesaian soal gerbang logika dan tabel kebenarannya. Mari kita ulas. Nah, dalam video ini ada beberapa agenda. Topik utama dalam pembelajaran ini ada terbagi menjadi 4. Yang pertama, penjelasan tentang gerbang logika. Yang kedua, contoh soal XOR dan XNOR. Dan yang ketiga, penyelesaian soal. Dan yang terakhir adalah mencari tabel kebenaran dari soal yang ada pada video kali ini. Nah, apa sih itu gerbang logika? Dan pernahkah kita mendengar apa itu gerbang logika? Nah, di sini kita merangkum gerbang logika adalah atau gerbang logik adalah suatu entitas dalam elektronika dan matematika boolean yang mengubah suatu atau beberapa masukan logik menjadi sebuah sinyal keluaran logik. Nah, selanjutnya macam-macam gerbang logika. Yang pertama, gerbang logika dasar. Nah, di sini gerbang logika dasar terbagi menjadi 3. Satu yaitu gerbang AND atau AND gate, dan yang kedua gerbang NOT atau NOT gate, dan yang ketiga adalah gerbang OR atau OR gate. Dalam gerbang AND, gerbang logika AND atau gerbang logika dasar yang memiliki 2 atau lebih sinyal masukan dengan satu sinyal keluaran. Berlaku ketentuannya yaitu sinyal keluaran akan tinggi atau bernilai 1, atau yang sering kita dengar true jika semua sinyal masukan itu tinggi atau true atau bernilai 1. Nah, ekspresi booleannya bisa kita lihat F sama dengan A titik B, atau dibaca F sama dengan A N B. Nah, untuk gerbang logika NOT, gerbang logika NOT atau gerbang logika dasar yang memiliki sebuah sinyal masukan dengan sebuah sinyal keluaran. Berlaku ketentuannya, sinyal keluaran akan tinggi atau bernilai 1 jika sinyal masukan rendah atau bernilai 0. Ekspresi booleannya yaitu F sama dengan A, dibaca F sama dengan bukan atau not A. Nah, selanjutnya gerbang logika OR. Gerbang logika OR atau gerbang logik dasar yang memiliki 2 atau lebih sinyal masukan dengan satu sinyal keluaran. Berlaku ketentuannya, sinyal keluaran akan tinggi bernilai 1 atau true jika salah satu sinyal masukan tinggi atau true atau yang bernilai 1. Ekspresi booleannya adalah F sama dengan A plus B, atau dibaca F sama dengan A or B. Kemudian di sini ada gerbang logika buatan. Gerbang logika buatan di sini terbagi menjadi 4. Yang pertama, NaN. Gerbang logika NaN. Gerbang logika NaN ini atau gerbang logika yang memiliki 2 atau lebih sinyal masukan dengan satu sinyal keluaran. Berlaku ketentuannya, sinyal keluaran akan rendah, false atau 0 jika semua sinyal masukan tinggi atau bernilai 1 atau true. Ini adalah kebalikan dari gerbang logika AND, yang dimana di gerbang logika AND akan bernilai true jika semua sinyal keluarannya bernilai true. Ekspresi boolean dari
gerbang logika ini, yaitu A titik B, atau dibaca sama dengan A nan B, atau bukan A n B. Nah, gerbang logika NOR. Gerbang logika NOR atau gerbang logika yang memiliki dua atau lebih sinyal masukan yang suatu sinyal keluaran atau satu sinyal keluaran dengan satu sinyal keluaran. Gerbang logika NOR ini kebalikan dari gerbang logika OR atau lawan dari gerbang logika OR. Sinyal keluaran akan rendah atau bernilai false jika salah satu atau semua sinyal masukan tinggi atau bernilai true. Ekspresi booleannya dibaca sama dengan A nor B atau bukan not A or B. Selanjutnya, gerbang logika OR. Gerbang logika OR disebut juga gerbang eksklusif OR dikarenakan hanya mengenali sinyal yang memiliki bit 1 atau bit tinggi dalam jumlah ganjil atau menghasilkan sinyal keluaran bernilai tinggi atau bernilai true. Atau berlaku ketentuan sinyal keluaran tinggi atau true atau 1 jika masukan tinggi 1 berjumlah ganjil. Ekspresi booleannya bisa dibaca F sama dengan A XOR B. Gerbang logika yang keempat adalah gerbang logika XNOR. Gerbang logika XNOR ini disebut juga gerbang logika not exclusive OR. Gerbang XNOR mempunyai sifat bila sinyal keluaran ingin bernilai tinggi atau true, maka sinyal masukan harus bernilai genap. Nilai masukan harus rendah keduanya atau tinggi keduanya. Atau berlaku ketentuan sinyal keluaran rendah jika masukan tinggi berjumlah ganjil atau true. Nah, di sini kita akan memasuki penyelesaian soal dan tabel kebenaran. Nah, dalam soal kali ini kita akan memakai dua contoh soal, yaitu contoh soal dari XOR dan XNOR. Nah, untuk contoh soal XOR, di sini kita dapat melihat bahwasanya di sini ada sebuah rangkaian yang telah dikerjakan dari contoh soal di atas ini. Nah, kita di sini bisa melihat bahwasanya di sini ada berbagai gerbang logika. Untuk penyelesaian soal ini, kita dapat membagi menjadi beberapa bagian sebelum kita mengerjakannya. Nah, di sini terbagi menjadi 3 bagian. Bagian yang pertama yaitu not A, NB, NC. Dan bagian kedua adalah menggunakan gerbang logika NAND, yaitu A nan B. Dan untuk bagian yang ketiga, di sini ada gerbang logika NOR atau B NOR C. Setelah kita membagi menjadi 3 bagian ini, kita akan mencari gerbang logika untuk outputnya, untuk mempermudah kita merangkai rangkaian gerbang logika ini. Nah, di sini kita melihat outputnya yaitu XOR. Baik, di sini dalam saklar A itu kita menggunakan 2 gerbang logika. Saklar A di bagian pertama itu ada 2 gerbang logika. Gerbang logika yang pertama itu gerbang logika
not, dan gerbang logika AND. Nah, untuk di gerbang logika, untuk B di sini kita menggunakan satu gerbang logika saja, yaitu gerbang logika AND. Dan untuk gerbang logika, dan untuk C, kita menggunakan satu gerbang logika juga, yaitu AND. Nah, untuk di bagian kedua, di sini hanya ada dua saklar yang terdapat, yaitu saklar A dan B. Nah, semuanya menggunakan gerbang logika untuk saklar A semuanya menggunakan logika NaN. Nah, begitu seterusnya. Nah, jika kita telah merangkai sebuah rangkaian dari contoh soalnya, kita dapat mencari tabel kebenarannya. Nah, untuk tabel kebenarannya, kita dapat lihat di slide selanjutnya. Nah, untuk tabel kebenaran dari soal XOR tadi, kita dapat lihat seperti berikut. Adapun untuk output dalam tabel kebenaran ini, kita dapat melihat 3 inputan yang menghasilkan outputan true atau bernilai 1, di mana jika kita memasukkan di saklar A false, dan di saklar B false, dan di saklar C false, maka akan bernilai 1. Begitupun jika kita memasukkan di saklar A false dan di saklar B false, saklar C true, maka akan menghasilkan nilai 1 atau true. Nah, teman-teman dapat melihat keseluruhan tabel kebenaran ini dan dapat mengujikannya di rangkaian yang telah kita buat tadi. Nah, kita berlanjut ke contoh soal XNOR yang ada pada layar berikut ini. Nah, cara penyelesaian soal dari soal XNOR ini, kita dapat melihat rangkaian yang telah saya buat menggunakan salah satu website untuk rangkaian logika. Nah, sama pengerjaannya dengan soal sebelumnya. Hanya saja di sini kita cuma menggunakan 3 gerbang logika, yaitu gerbang logika XNOR, gerbang logika AND, dan gerbang logika NOT. Jika tadi kita menggunakan beberapa di soal pertama, kita menggunakan beberapa gerbang logika, yaitu gerbang logika XOR, gerbang logika NOR, gerbang logika NaN, dan gerbang logika AND, serta gerbang logika NOT. Tapi di sini kita hanya menggunakan 3 gerbang logika. Nah, dalam saklar pertama, kita menggunakan gerbang logika NOT dan gerbang logika AND dalam bagian pertama. Begitu juga di saklar kedua. Nah, untuk saklar yang ketiga, kita hanya menggunakan satu bagian, yaitu gerbang logika AND. Nah, untuk di bagian kedua, saklar pertama dan kedua, kita hanya menggunakan satu gerbang, yaitu gerbang logika AND. Sedangkan
untuk gerbang yang ketiga untuk saklar yang ketiga atau saklar C, di sini menggunakan dua gerbang logika, yaitu gerbang logika NOT dan gerbang logika AND. Nah, untuk di bagian ketiga, kita di sini hanya ada dua saklar yang digunakan, yaitu A dan B, dan hanya menggunakan dan masing-masing menggunakan dua gerbang logika, yaitu gerbang logika NOT dan gerbang logika AND. Nah, jika semua sudah menjadi suatu rangkaian, kita hanya jika kita sudah selesai merangkai rangkaian soal XNOR ini, maka tahap selanjutnya adalah kita akan mencari tabel kebenarannya. Nah, untuk tabel kebenarannya di sini saya sudah siapkan. Mari kita lihat sama-sama tabel kebenaran dari soal XNOR. Di sini XNOR. Nah, tabel kebenarannya untuk outputnya di sini hanya ada tiga kasus yang menimbulkan outputnya itu false atau bernilai 0. Di mana jika kita memasukkan di saklar A, B, C itu 0, maka outputnya akan 0. Tapi jika kita memasukkan di saklar A, B 0 dan di saklar C 1, itu outputnya akan menghasilkan 0. Nah, seterusnya jika kita memasukkan nilai 0 di saklar A, nilai 1 di saklar B, dan nilai 0 di saklar C, maka outputnya akan bernilai true. Begitu seterusnya. Kita dapat melihat dari tabel ini bahwasanya ada beberapa masukan akan menghasilkan nilai true dan ada beberapa juga masukan akan menghasilkan nilai false, tergantung kondisinya masing-masing. Nah, di sini ada penyampaian atau kata-kata dari David Warlick tentang teknologi perlu ada di setiap kelas dan dikuasai setiap siswa atau setiap siswa dan guru, karena ini adalah pena dan kertas zaman ini, dan inilah lensa kita untuk merasakan banyak hal di dunia. Nah, untuk zaman sekarang memang perlu adanya teknologi dan perlu kita mengetahui tentang teknologi, karena semakin berkembangnya zaman akan semakin bertambah atau semakin meluas teknologi. Jika kita tidak mengetahui teknologi, maka kita akan ketinggalan dan kita tidak akan mengetahui tentang apa-apa yang sedang berlaku. Jadi, saran saya untuk semua teman-teman, walaupun bukan di bidang teknologi, maka pelajarilah teknologi sedikit demi sedikit agar kita tidak terlalu ketinggalan dalam zaman ini. Karena zaman ini atau era zaman sekarang ini, semua apa-apa serba teknologi. Pertama, contohnya, sekarang kita dapat berbelanja dari rumah itu menggunakan teknologi. Dulu kita jika ingin berbelanja harus berangkat ke pasar, ke mall, atau ke tempat perbelanjaan. Tapi sekarang kita hanya dapat mengkliknya dari rumah. Nah, jika kita tidak mengikuti teknologi tersebut, kita akan ketinggalan sangat-sangat jauh. Jika ada pertanyaan, kirimkan kepada kami. Semoga Anda mempelajari sesuatu yang baru dalam video kali ini.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.